Kamu kenal seseorang yang gajinya 2 kali lipat gaji kamu. Mungkin itu kamu sendiri. Dan dia tetap ngerasa tidak punya uang. Bukan karena boros, bukan karena salah investasi, bukan karena gaya hidup yang berlebihan. Tapi karena ada sesuatu di dalam kepala yang tidak pernah merasa cukup. Tidak peduli berapapun angka yang masuk ke rekening setiap bulan. Dan hari ini, kita akan bongkar apa itu. Bukan teori ekonomi, bukan tips nabung, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, dan jauh lebih mudah untuk diubah dari yang kamu kira. Kita hidup di generasi yang paling obsesif soal angka. Berapa gaji kamu? Berapa tabungan kamu? Berapa target finansial kamu di usia 30, 40, 50? Dan setiap kali kita mencapai satu angka, yang muncul bukan kepuasan. Yang muncul adalah angka baru yang lebih besar. Ada nama untuk fenomena ini. Para psikolog menyebutnya hedonic adaptation, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, manusia punya kemampuan luar biasa untuk terbiasa dengan apapun yang dia dapat, lalu kembali merasa kurang. Tapi ini bukan soal ilmu psikologi yang rumit. Ini soal sesuatu yang terjadi di kehidupan sehari-hari kamu, mungkin bahkan terjadi minggu ini. Kita akan bahas 3 hal hari ini. 3 lapisan dari satu pertanyaan yang sama. Kenapa rasa kurang itu tidak hilang meski angkanya sudah berubah? Dan di bagian terakhir, ada satu pergeseran cara pandang yang sangat kecil, tapi efeknya bisa mengubah cara kamu merasakan hidupmu mulai hari ini. Bukan besok, hari ini. Yuk, mulai. Bagian pertama. Otak kamu dirancang untuk tidak pernah puas. Dan ini bukan kalimat motivasi, ini sains. Bayangkan kamu naik gaji. Bulan pertama terasa luar biasa. Kamu bisa makan di restoran yang sebelumnya cuma kamu lihat di Instagram. Beli sesuatu yang selama ini kamu tunda. Tidur lebih tenang karena rekening terasa aman. Bulan ketiga, restoran itu sudah biasa. Bulan ke-6, kamu mulai lihat restoran yang lebih bagus lagi. Ini namanya hedonic treadmill, treadmill kesenangan. Kamu terus berlari, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Penelitian dari psikolog Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bahwa manusia sangat buruk dalam memprediksi seberapa bahagia mereka akan merasa setelah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Kita selalu melebih-lebihkan dampak positifnya, dan kita selalu meremehkan seberapa cepat kita akan terbiasa dan kembali ke titik emosional yang sama seperti sebelumnya. Para peneliti menyebutnya impact bias. Bias terhadap dampak yang kita bayangkan akan jauh lebih besar dari kenyataannya. Jadi, apa artinya untuk kehidupan nyata kamu? Artinya, naik gaji tidak menyelesaikan masalah rasa kurang. Rumah baru tidak menyelesaikannya. Mobil baru tidak menyelesaikannya. Promosi jabatan tidak menyelesaikannya. Karena masalahnya bukan di luar diri kamu. Masalahnya ada di cara kerja otak kamu. Tapi ini bukan kabar buruk. Ini justru kabar yang sangat baik. Karena kalau masalahnya ada di cara kerja otak, cara kerja itu bisa diubah. Dan sebelum kita ke sana, ada lapisan kedua dari masalah ini yang jarang dibicarakan. Bahkan lebih berbahaya dari hedonic treadmill. Karena ini bukan soal apa yang kamu dapat, tapi soal siapa yang kamu jadikan patokan. Bagian kedua. Kamu tidak membandingkan diri kamu dengan diri kamu kemarin. Kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain hari ini. Dan itu masalahnya. Buka Instagram kamu sekarang. Siapa yang pertama kali muncul? Orang yang liburan ke Eropa. Orang yang baru beli mobil. Orang yang posting foto makan malam di tempat yang harga nasinya sama dengan gaji harian kamu. Dan tanpa sadar, kamu mulai menghitung, membandingkan, merasa tertinggal. Ini namanya social comparison theory. Pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954. Dan teorinya sederhana. Manusia secara alami mengukur nilai dirinya bukan dari standar objektif, tapi dari perbandingan dengan orang lain. Di zaman sebelum media sosial, kamu hanya membandingkan diri dengan tetangga, teman sekantor, dan mungkin keluarga besar. Lingkaran perbandingan yang kecil dan masih terjangkau. Tapi sekarang, kamu membandingkan diri kamu dengan jutaan orang secara bersamaan. Dan yang muncul di feed kamu bukan rata-rata kehidupan mereka, tapi momen terbaik mereka, yang sudah dipilih, yang sudah diedit,
yang sudah diberi filter. Kamu sedang berlomba di perlombaan di mana lawan kamu selalu menampilkan versi terbaik mereka, dan kamu menilai diri kamu sendiri dari kehidupan sehari-hari yang penuh kekurangan. Itu bukan perbandingan yang adil. Itu bukan perbandingan yang bahkan bisa kamu menangkan. Dan ada satu fakta yang lebih menyakitkan lagi. Penelitian dari Harvard Business School menemukan bahwa ketika dua kelompok orang ditanya mana yang mereka lebih pilih, pilihan pertama, gaji 50 juta dengan kolega yang gajinya 25 juta. Pilihan kedua, gaji 100 juta dengan kolega yang gajinya 200 juta. Mayoritas memilih pilihan pertama. Mereka lebih pilih punya lebih sedikit, asalkan mereka punya lebih banyak dari orang di sekitar mereka. Ini bukan soal keserakahan. Ini soal bagaimana otak manusia memproses nilai dan kepuasan. Kita tidak merasakan angka secara absolut. Kita merasakan angka secara relatif. Dan inilah kenapa orang gaji besar tetap merasa kurang. Karena standar perbandingannya ikut naik. Naik terus, tanpa batas. Tapi ada kabar baik juga di sini. Dan sebelum saya kasih tahu, ada satu lapisan terakhir yang perlu kamu tahu dulu. Satu yang paling jarang dibicarakan, satu yang paling berdampak. Dan ini bukan soal psikologi orang lain. Ini soal sesuatu yang kamu lakukan sendiri. Mungkin setiap hari, tanpa kamu sadar kamu sedang melakukannya. Bagian ketiga. Kamu membeli identitas, bukan kebutuhan. Ini yang paling sulit untuk diakui. Ketika kamu beli sepatu branded yang harganya 2 kali lipat dari sepatu biasa, kamu tidak hanya beli alas kaki, kamu beli narasi tentang siapa dirimu. Ketika kamu pilih kafe yang lebih mahal untuk kerja, padahal kopi di rumah lebih enak dan lebih murah, kamu tidak hanya beli kopi, kamu beli gambar dirimu sebagai orang yang produktif, yang sibuk, yang punya gaya hidup tertentu. Para ekonom berperilaku menyebut ini identity consumption, konsumsi sebagai ekspresi identitas. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dikritik mentah-mentah, karena memang benar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sebagian identitasnya dibentuk oleh apa yang dia konsumsi. Masalahnya bukan bahwa kita membeli identitas. Masalahnya adalah kita sering membeli identitas yang bukan milik kita sendiri, tapi identitas yang kita pikir perlu kita miliki agar diterima oleh orang yang bahkan tidak terlalu kita pedulikan. Ada eksperimen yang pernah dilakukan oleh peneliti di Stanford. Mereka memberikan dua kelompok orang jumlah uang yang sama untuk digunakan selama 1 minggu. Kelompok pertama diminta membeli apapun yang mereka mau untuk diri sendiri. Kelompok kedua diminta membeli pengalaman, makan bersama teman, ikut aktivitas baru, pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Hasilnya? Kelompok kedua secara konsisten melaporkan tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi, bahkan beberapa minggu setelah eksperimen selesai. Tapi kita secara alami cenderung ke pilihan pertama, beli benda yang bisa dilihat, benda yang bisa ditunjukkan, benda yang terasa seperti bukti bahwa kita sudah berhasil. Dan setiap kali benda itu dibeli, kepuasannya cepat hilang. Lalu kita beli lagi, dan rasa kurang itu tidak pernah pergi. Jadi apa yang terjadi kalau 3 hal ini digabungkan? Otak yang tidak pernah puas, standar perbandingan yang terus naik, dan pengeluaran yang membeli identitas, bukan kebahagiaan. Hasilnya adalah orang yang gajinya 2 kali lipat kamu, tapi merasa hidupnya tidak lebih baik dari 2 tahun lalu. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, bukan analisisnya, tapi apa yang bisa dilakukan. 3 hal yang bisa mulai kamu coba hari ini, bukan karena saya bilang begitu, tapi karena riset selama 20 tahun mendukung ketiganya. 3 pergeseran kecil yang berdampak besar. Pergeseran pertama, bandingkan diri kamu dengan diri kamu, bukan dengan orang lain. Ini terdengar klise, tapi ada cara konkret untuk melakukannya. Coba tanya diri kamu satu pertanyaan setiap minggu. Apa satu hal yang 5 tahun lalu kamu harap punya dan sekarang sudah kamu miliki? Bukan untuk merasa puas dan berhenti berkembang, tapi untuk melatih otak kamu melihat jarak yang sudah ditempuh, bukan hanya jarak yang belum tercapai. Penelitian tentang gratitude journaling secara konsisten menunjukkan bahwa menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari secara fisik mengubah aktivitas neural di otak bagian prefrontal cortex.
bagian yang bertanggung jawab atas perasaan sejahtera dan kepuasan. Bukan karena kamu menipu diri sendiri bahwa semua baik-baik saja, tapi karena kamu melatih otak untuk melihat hal yang ada, bukan hanya hal yang belum ada. Pergeseran kedua, pisahkan antara pengeluaran yang membeli pengalaman dan pengeluaran yang membeli identitas. Ini bukan tentang tidak boleh beli sesuatu. Ini tentang sadar kenapa kamu membelinya. Sebelum setiap pembelian yang lebih dari Rp100.000, tanya satu pertanyaan sederhana. Saya beli ini karena saya benar-benar menginginkannya atau karena saya ingin terlihat seperti orang yang memilikinya? Tidak ada jawaban yang salah, tapi pertanyaan itu sendiri akan mengubah cara kamu memandang pengeluaranmu. Dan kamu akan mulai melihat pola. Berapa banyak yang benar-benar untuk kamu, dan berapa banyak yang untuk audiens yang kamu bayangkan sedang menilai kamu. Pergeseran ketiga, tentukan batas atas kebutuhanmu, bukan hanya batas bawahnya. Kebanyakan orang punya batas bawah yang jelas. Saya butuh minimal sekian untuk hidup, tapi hampir tidak ada yang punya batas atas. Kalau sudah punya sekian, saya sudah cukup. Tanpa batas atas, semua pencapaian finansial hanya jadi batu loncatan ke target berikutnya. Tidak ada titik di mana kamu bisa berhenti sejenak dan berkata, "Ini sudah cukup untuk hidup yang saya inginkan." Bukan berarti berhenti berkembang, tapi ada bedanya antara mengejar pertumbuhan karena kamu mau dan mengejar pertumbuhan karena kamu takut berhenti. Satu mengisi kamu, satu menguras kamu. Dan dari luar, keduanya terlihat sama. Kita sudah bahas 3 lapisan dari satu pertanyaan yang sama. Hedonic treadmill, otak yang selalu kembali ke titik nol emosional, social comparison, standar yang terus bergerak karena patokannya selalu orang lain, dan identity consumption, pengeluaran yang membeli gambar diri, bukan kebahagiaan nyata. Dan 3 pergeseran kecil yang bisa mulai kamu coba. Bandingkan diri kamu dengan diri kamu kemarin. Bedakan antara beli untuk diri sendiri dan beli untuk audiens imajiner. Tentukan batas atas, bukan hanya batas bawah. Tapi saya ingin menutup dengan satu hal yang mungkin paling penting dari semuanya. Rasa kurang itu sendiri bukan musuh kamu. Dalam dosis yang tepat, rasa kurang itu adalah yang mendorong kamu untuk tumbuh, yang membuat kamu tidak berhenti belajar, yang membuat kamu terus mencari. Masalahnya bukan rasa kurangnya. Masalahnya adalah ketika rasa kurang itu tidak pernah diimbangi dengan kemampuan untuk merasa cukup, setidaknya untuk hari ini. Cukup untuk hari ini bukan berarti menyerah. Cukup untuk hari ini berarti kamu tidak membiarkan kegelisahan tentang masa depan mencuri ketenangan yang seharusnya kamu rasakan sekarang. Dan itu bukan angka di rekening. Itulah yang sebenarnya membuat seseorang merasa kaya. Dari 3 hal yang kita bahas tadi, mana yang paling terasa dekat dengan pengalaman kamu? Hedonic treadmill, social comparison, atau identity spending? Tulis di komentar. Gue baca semua yang masuk. Dan kalau kamu punya orang di sekitar yang kamu rasa perlu dengar ini, share video ini ke mereka. Bukan untuk menghakimi, tapi karena kadang kita butuh seseorang yang mau jujur dengan kita tentang hal-hal yang tidak pernah kita bicarakan. Sampai jumpa lagi.